Salam sehat anak-anak. Kita akan melanjutkan pembahasan materi sistem reproduksi dan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi organ-organ reproduksi pada pria dan wanita. Suatu hari, Shinchan bertanya pada mamanya, "Mama, dari mana adik datang?" Mama Shinchan terkejut mendengar pertanyaan itu. Spontan, dia menjawab, "Mama dapat dari burung bangau, Shinchan." Apakah benar jawaban Mama Shinchan? Tentu tidak. Nah, untuk mengetahui kebenarannya, yuk ikuti pembahasan materi ini sampai selesai ya. Setiap makhluk hidup diberi kemampuan oleh Tuhan untuk melestarikan jenisnya dengan cara berkembang biak. Dan untuk melakukan perkembangbiakan ini, Tuhan melengkapi dengan suatu sistem, yaitu sistem reproduksi. Apakah tujuan dari kita mempelajari sistem reproduksi ini? Yang pertama, agar kita mengerti dan memahami struktur dan fungsi dari organ-organ reproduksi yang kita miliki. Kedua, agar kita berhati-hati dan merawat organ-organ tersebut. Ketiga, agar kita semakin mengimani kuasa Tuhan, betapa Dia menciptakan kita dengan sangat luar biasa. Keempat, agar kita menghargai hidup yang Tuhan berikan. Apakah organ-organ reproduksi pada pria dan wanita sama? Tentu tidak. Mari kita akan pelajari satu persatu. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang sistem reproduksi pada pria. Pada pembahasan ini, ada dua yang akan kita pelajari, yaitu organ-organ reproduksi dan fungsinya serta spermatogenesis. Organ reproduksi pada pria dibedakan menjadi dua, yaitu organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar ada skrotum yang di dalamnya ada testis dan epididymis, serta penis yang di dalamnya terdapat saluran uretra. Sedangkan organ reproduksi dalam ada vas deferens, vesicula seminalis atau kantong sperma, dan kelenjar prostat. Sedangkan fungsi dari masing-masing bagian adalah penis merupakan organ yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dan sperma melalui saluran uretra yang terdapat di dalamnya. Kemudian skrotum ini merupakan pelindung dari testis sekaligus menjaga suhu optimum untuk produksi sperma. Testis menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Sedangkan epididymis merupakan tempat untuk pematangan sel sperma sekaligus untuk penyimpanan sperma sementara. Vas deferens menyalurkan sperma yang sudah matang ke kantong sperma. Kemudian, kantong sperma itu sendiri atau vesicula seminalis berfungsi untuk menampung sperma yang disalurkan dari epididymis. Fungsi dari kelenjar prostat adalah menghasilkan air mani yang berfungsi menjaga kualitas sperma. Bahasan yang kedua yaitu tentang spermatogenesis. Apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sperma. Diawali dari sel induk sperma atau spermatogonium yang mengalami pertumbuhan membentuk spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer ini akan mengalami tahapan meiosis 1 menjadi 2 buah spermatosit sekunder. Kemudian pada tahapan meiosis 2, spermatosit sekunder ini masing-masing akan menjadi 2 buah spermatid. Kemudian spermatid akan mengalami pematangan menjadi sperma. Jadi, dari satu induk sperma menjadi 4 sel sperma yang bersifat haploid.
Nah, sekarang bagaimanakah dengan organ-organ penyusun sistem reproduksi wanita? Pada sistem reproduksi wanita, organ-organ yang menyusunnya adalah 2 buah ovarium yang terletak di dekat ginjal. Kemudian ada saluran oviduk atau tuba falopii yang pada bagian ujungnya terdapat fimbriae. Berikutnya adalah uterus atau rahim, dan yang berikutnya adalah vagina. Selanjutnya kita akan melihat apakah fungsi dari masing-masing organ tersebut. Ovarium atau indung telur berfungsi untuk menghasilkan sel telur, juga hormon estrogen dan progesteron, sekaligus tempat pematangan dari sel telur. Kemudian tuba fallopi atau oviduk ini merupakan saluran sel telur yang akan menyalurkan sel telur yang sudah matang ke uterus, sekaligus juga sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan atau bertemunya sel telur dengan sel sperma. Pada ujung oviduk terdapat fimbriae yang berfungsi untuk menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium. Kemudian uterus atau rahim ini berfungsi sebagai tempat untuk tumbuh kembangnya embrio selama masa kehamilan. Vagina merupakan saluran penerima sperma sebelum masuk ke rahim dan juga sebagai saluran persalinan. Yang terakhir, kita akan mempelajari tentang oogenesis. Nah, oogenesis ini merupakan suatu proses pembentukan dan pematangan sel telur atau ovum. Ini juga didahului oleh sel induk sel telur yang mengalami pertumbuhan menjadi oosit primer. Kemudian oosit primer ini akan mengalami tahapan meiosis 1, menghasilkan sebuah oosit sekunder dan sebuah badan kutub primer. Selanjutnya pada tahapan meiosis 2 akan dihasilkan 1 buah ootit dan 3 buah badan kutub sekunder, di mana 3 badan kutub sekunder ini kemudian akan rusak dan ootit akan mengalami pematangan menjadi ovum. Sehingga pada oogenesis dari 1 induk sel telur hanya dihasilkan 1 buah sel telur yang matang yang bersifat haploid. Demikian anak-anak pembahasan kita tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada pria dan wanita. Jangan lupa tetap ikuti pembahasan untuk materi yang berikutnya. Semangat belajar anak-anak, sukses selalu untuk kalian. Tuhan memberkati.